Jadi saya adalah investor yang belajar secara otodidak. Saya masuk ke dalam pasar modal itu dari 2008, Pak. 2008. Dari zaman kuliah akhir dulu kerja jadi asisten laboratorium atau asdos, kumpul uang dikit-dikit, Pak. Kalau saya mau sukses di pasar modal, namanya aja modal, Pak. Harus menggunakan modal yang lama-lama besar kan, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, saya nggak nyaman, saya nggak cocok sebagai trader. Lalu apa nih metode yang cocok? Cari. Jadi valuasi itu juga hal yang penting, gitu, Pak. Gitu. Jadi kita harus tahu klasifikasi sahamnya, analisa sesuai dengan klasifikasinya, dan tetap, Pak, valuasi itu adalah hal yang menurut saya penting dan tidak boleh dilupakan oleh seorang value investor. Market itu lucu tapi kejam, Pak, buat saya. Jadi semakin kita punya nama di pasar saham, semakin banyak juga orang yang deketin ke kita, Pak. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDIC Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamentals. Kali ini saya mengundang tamu spesial, value investor, Pak Thomas William, atau yang lebih dikenal, atau nama panggung ya, Pak Towil. Selamat datang di Thank you Pak Mas Sirom, udah diundang. Thank you IDIC Channel ya. Hari-hari ini luar biasa nih market gitu kan. Setelah dulu akhir Januari turun banyak, terus sempat trading held bahkan naik sedikit. Kemarin perang turun banyak lagi, belum stabil gitu. Bagaimana Pak Towil melihat ini? Ya, kalau ini kan sebenarnya kalau buat saya ya Pak ya, sebenarnya banyak orang yang bilang portonya turun. Yeah. Tapi ada beberapa teman yang malah Porto baik-baik aja Pak sebenarnya. Ada beberapa teman yang bilang, ih enak ya market ya, year to date udah naik 8%, udah naik 15%, walaupun akhirnya kemarin turbulensi gitu ya. Saya juga Porto so far aman-aman aja Pak, nggak naik tapi nggak turun juga gitu Pak. Jadi ya sebenarnya kalau saat ini buat saya pribadi ya Pak ya, kalau kita ngomong yang value sebenarnya nggak terlalu jatuh gimana. Cuma kalau misalkan dibilang bahwa geopolitik sudah baik-baik aja, jelas belum Pak. Eskalasi Iran masih ada, dan buat saya problem yang lebih besar tuh masih akan ada yang bisa mungkin terjadi loh Pak sebenarnya. Terkait dengan private credit issue yang mungkin nanti akan nyebabin liquidity issue untuk skala global. Dan itu ya kalau akan terjadi ya mungkin akan berimpact juga ke dalam pergerakan pasar saham. Baik itu di internasional ataupun juga di Indonesia. Cuman kalau untuk kondisi ekonomi, saya percaya dengan apa yang Pak Purbaya bilang, karena data nggak bohong. November, Desember, Januari itu membaik daya beli, dan harapannya tentu itu akan berpengaruh terhadap membaiknya perekonomian di Indonesia. Ya kalau misalkan ternyata kondisi ekonomi membaik, kinerja perusahaan membaik, harga saham turun, apa yang dibingungkan Pak? Ya, malah kesempatan ya. Malah dapat kesempatan ya. Sebagai ini ya, biar nggak kehilangan konteks, jadi tayangan ini direkam di hari Rabu, pukul Rabu 11 Maret 2026, pukul 11 siang. Pak Towil, Pak Towil kan dikenal sebagai value investor gitu. Mungkin bisa diceritakan dari awal ya. Dari awal emang value investor atau saya dengar-dengar dulu sempat dari trader juga gitu kan? Oh iya tentu Pak. Kalau dulu siapa sih Pak yang mau ngajarin value investing, ngajarin analisa fundamental? Nggak ada Pak, saya Pak. Jadi saya adalah investor yang belajar secara otodidak. Saya masuk ke dalam pasar modal itu dari 2008 Pak. 2008. Dari zaman kuliah akhir dulu kerja jadi asisten laboratorium atau asdos. Kumpul uang dikit-dikit Pak. Mulai habis itu kerja udah mulai kumpulin uang, mulai masuk lagi Pak. Nah dulu ya nggak ada yang ngajarin segala macam, dan analisa fundamental harus diakuin tidak mudah untuk dipahamin, apalagi untuk anak-anak yang baru belajar gitu apalagi Pak. yang background-nya IT saya. IT ya, background-nya IT, bukan ekonomi bukan atau ekonom, betul. capital market gitu. Betul. Nah, jadi ya dulu paling mudah untuk belajar adalah analisa teknikal kan Pak. Makanya mulainya sebagai trader. Kurang lebih mungkin sekitar 10-12 tahun kayaknya Pak. Saya sebagai trader itu mau di saham, US option saya pernah, untuk komoditas, untuk gold itu saya pernah, forex itu pernah. Kayaknya hampir semuanya saya udah pernah untuk cicipin lah Pak. Itu. Terus ya dulu jadi trader dari konsisten rugi jadi konsisten profit gitu Pak. Iya. Nah,
Dan ya akhirnya menemukan satu problem waktu itu Pak, ketika saya sudah menjadi trader yang konsisten profit Pak. Problemnya adalah saya tuh ketika mencoba, waktu itu kan kalau jadi trader kita harus disiplin dengan money management Pak. Jadi kalau istilahnya karena kita percaya pada pergerakan harga, maka saya harus membatasi kekalahan saya kalau saya salah Pak. Cut loss. Cut loss itu hanya boleh 1% dari portofolio. Berarti Oh. kalau kita hitung-hitung, mungkin kalau kita cut loss-nya di titik 5%, artinya saya cuma boleh alokasikan satu transaksi adalah 20% dari modal, Pak. 20% kali 5% kan 1% ya, kekalahan. Nah, akhirnya kalau saya ketemu transaksi yang saya yakin, saya nggak bisa all in nih, Pak, sebenarnya. Nggak bisa maksimal. Karena itu tadi? Karena itu tadi. Nah, Manajemen. terus akhirnya saya coba, Pak. Waktu itu ada satu momen, saya yakin, Pak, sama satu transaksi. Saya mikir, daripada saya untungnya 20%, untung 10%, cuma untung 2% dari porto, Pak. Kalau saya yakin kenapa saya nggak dorong semua, Pak? Gitu kan. Saya dorong semua. Nah, ketika dorong, saya tuh menyadari satu hal, Pak. Cut loss itu nggak gampang, Pak, kalau main uangnya besar. Iya. Itu. Nah, akhirnya kalau saya udah konsisten profit sebagai trader, saya udah tahu apa itu disiplin segala macam, Pak. Nah, tapi ketika ternyata turun dari total porto yang besar, habis itu ngelihat nilai rupiah floating loss-nya besar, nggak gampang Pak tekan tombol cut loss. Percaya saya, nggak gampang. Nah, akhirnya waktu itu singkat cerita lah Pak, itu akhirnya menjadi suatu kekalahan yang membuat saya kapok dan habis itu saya ingin balas kalah Waktu all cepat. in itu kalah? Kalah Pak, ternyata. Udah yakin all in kalah Pak. 30% hilang dalam satu transaksi Pak. Wah. Karena kenapa bisa sampai 30%? Kok bodoh kamu? Percaya saya Pak, kalau bahannya gede, nggak gampang Pak tekan tombol cut loss. Makanya saya sangat kagum dengan scalper, teman-teman scalper yang main dananya besar, turun sedikit, habis itu bisa cut loss. Saya itu salut Pak. Saya nggak punya mentality seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita ya, saya tuh menyadari, saya berusaha balas dendam Pak. Habis kalah besar tuh pengen balas dendam. Saya udah nggak disiplin lagi Pak, mental saya rusak. Nah, jadi satu kekalahan besar itu membuat saya sadar bahwa saya nggak siap untuk bermain dengan dana yang besar ketika saya menjadi seorang trader. Nah, akhirnya saya harus pikir Pak, kalau saya mau sukses di pasar modal, namanya aja modal Pak, harus menggunakan modal yang lama-lama besar kan Pak sebenarnya Pak. Nah, saya nggak nyaman, saya nggak cocok sebagai trader. Lalu apa nih metode yang cocok? Cari, akhirnya ketemu value investing dan menurut saya, logis loh. Saya pas lagi beli saham besar, turun 50%, selama saya fundamentalnya oke, selama saya yakin dengan prospeknya, saya benar-benar bisa nyaman, Pak. Gitu. Dan habis itu naik ya, bukan sebuah keberuntungan, tapi ya berkat suatu keyakinan karena berdasarkan data yang saya analisa. Jadi saya suka melakukan analisa berdasarkan data yang membuat saya lebih logis, lebih rasional. Dan menurut saya value investing adalah metode yang cocok untuk saya. Bukan artinya trader itu salah, scalper itu salah. Saya kenal banyak teman-teman trader yang hebat, teman-teman scalper yang hebat, tapi itu bukan yang cocok untuk saya. Saya suka dengan value investing dan itu yang saya rasa cocok untuk saya, Pak. Jadi kalau bisa dibilang tadi pemicunya pindah dari trader ke value investing karena kalah di all in untuk trader ya. Betul Pak. Jadi saya nggak siap main dengan dana besar dan kalau mau sukses saya harus berani untuk bermain dengan dana yang lebih besar. Gitu. Tapi ini juga belum tentu berlaku bagi orang lain ya. Belum tentu Pak. Seperti yang tadi. Kalau teman-teman ada Pak. Saya punya banyak teman. Gue nggak bisa ngikutin lu naik. Ya ibarat waktu itu ada yang nanya Pak. Lu kalau main saham value investing untung berapa? 30%, 50%, 20% setahun. Iya, setahun. Bukan sebulan. Waduh. Jadi banyak yang nggak cocok juga Pak. Ya sesuaikanlah dengan karakteristik dari teman-teman. Gitu. Iya. Menarik sekali. Berarti sekitar tahun 2020 ya. Kalau 2008 tadi masuk market, 12 tahun jadi trader, berarti sekitar tahun 2020. Sebelumnya sih Pak. Sebenarnya sebelumnya saya agak lupa tahun berapanya, tapi sebelum COVID sebenarnya udah jadi value investing. Habis itu dihajar pas lagi COVID Pak. Itu yang setiap hari, saya bukan setiap hari, setiap berapa menit trading call. Iya. Menarik sekali. Kalau sebagai seorang value investor nih, Pak Towil, gimana cara pilih sahamnya? Kalau pilih saham Pak, yang pertama, yang paling menurut saya paling banyak orang salah atau gagal untuk paham adalah klasifikasi saham Pak. Itu saya sangat berhutang budi dengan buku dari Peter Lynch yang mengajarkan tentang klasifikasi saham Pak. Contohnya gini Pak,
Kalau saham itu ada beberapa, kita tidak bisa memperlakukan semua saham itu sama, Pak. Kalau kita ngomong saham cyclical, misalkan kita ngomong saham batu Batu bara. bara, ya, atau pertambangan yang lain segala macam. Saat ini mungkin bisnisnya lagi jelek, Pak, sebenarnya karena harga komoditasnya lagi jelek. Tapi akan ada satu momen ketika harga komoditasnya bagus, itu labanya bisa melonjak gila-gilaan. Nah, saat itu kita bisa mengambil di momen yang lagi pesimis, tapi sebenarnya nggak mungkin bisa sejelek itu terus gitu, Pak. Nah, nanti ketika bagus, ya jangan halu juga. Nggak bisa sebagus itu terus, Pak. Jadi kita memanfaatkan momentum untuk cyclical itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai cyclical, Pak. Jadi harus paham untuk kondisi dari sektornya tersebut. Nah, ada saham juga yang misalkan kita ngomong saham yang stalwart atau yang istilahnya pertumbuhannya udah nggak bisa cepet, tetapi dia konsisten, Pak. Biasanya dividennya menarik. Kalau seperti itu, saya ngelihat dari kira-kira estimasi dividen pesimisnya, saya bisa dapat berapa, Pak. Kalau ternyata misalkan saya taruh di bonds, gitu ya, Pak, itu suku bunga misalkan dapat 6%, 7%. Ternyata ada emiten-emiten yang kayak istilahnya bisnisnya juga tidak jelek, ternyata kasih dividen 9%, 8% dan masih growing. Kenapa saya nggak berani ambil, Pak? Gitu. Nah, ada juga emiten-emiten yang istilahnya kayak turn around, gitu ya, Pak. Kayak contoh ada satu emiten kesayangan saya, dulu tuh emiten yang nggak terlalu bagus, Pak. Sampai akhirnya ketika 2020, kondisi COVID, saya tuh baru sadar, Pak. Sales perusahaan semua turun, perusahaan yang saya incer juga waktu itu salesnya turun, tapi labanya naik. Ketika saya bedah, kenapa kok bisa labanya naik ya? Padahal salesnya turun. Oh, dia ada 2 segmen produk, Pak. Segmen produk untuk makanan atau minuman, segmen produk untuk kosmetik. Yang pas lagi makanan minuman salesnya turun, kosmetiknya naik tinggi, Pak, di situ. Oh, ada perbaikan nih. Apalagi ada banyak efisiensi yang dilakukan. Di saat itu saya lihat dan menarik, ya saya berani untuk ambil. Nah, ya, yang terakhir ada saham yang kita sebut sebagai fast growing, Pak. Nah, saham fast growing ini menarik, cuman teman-teman juga harus memperhatikan valuasi, Pak. Karena kita nggak bisa bilang bahwa, oh, kamu growingnya bagus 30%, 50% setahun, tapi dengan begitu pun kalau misalkan 10 tahun kamu growing 50% pun harga masih mahal gitu kan. Banyak hal seperti itu. Jadi valuasi itu juga hal yang penting itu, Pak. Itu. Jadi kita harus tahu klasifikasi sahamnya, analisa sesuai dengan klasifikasinya, dan tetap, Pak, valuasi itu adalah hal yang menurut saya penting dan tidak boleh dilupakan oleh seorang value investor. Yang sering dipakai indikator apa? Kalau valuasi sebenarnya sih paling gampang sebenarnya adalah price to earning ratio atau PER sih, Pak. Ya. Saya nggak terlalu cocok dengan PBV segala macam, karena namanya PBV itu kan berdasarkan aset, Pak. Toh itu perusahaan bukan 100% punya kita, saya beli saham bukan yang habis itu saya beli, habis itu jual aset, saya nggak bisa punya hak itu, Pak. Jadi buat saya tetap saya dari earning multiple atau yang disebut PER itu sih, Pak. Cuma PER itu bisa murah bisa mahal tergantung dari growth-nya juga. Jadi banyak orang bilang nih, Pak, bahwa value investor harus beli saham dengan PI 10, PI 5 segala macam. Ya nggak juga. Kita harus melihat dari growth-nya. Kalau PI-nya misalkan 10 tapi growth-nya 30% dan konsisten tiap tahun, ya itu juga akan jadi menarik, Pak. Itu growth adalah salah satu faktor yang penting, tapi valuasi juga tetap harus dipertimbangkan. Kan kalau kita bicara indikator keuangan ya, ada balance sheet, ada P&L, ada cash flow. Semuanya dipakai atau salah satu? Semua, Pak, dipakai. Tapi kalau misalkan Pak Mas Irom ada tanya, saya hanya boleh baca satu, Pak. Kalau orang semua jawab, mungkin akan bacanya P&L. Kalau saya kasih balance sheet-nya aja, Pak. Saya lebih baik lihat itu. Karena banyak perusahaan yang gini, Pak. Banyak perusahaan yang dia penjualannya bagus, labanya bagus, tapi balance sheet-nya berantakan. Nah, saya nggak mau, Pak. Karena buat saya, Pak, saya ini background-nya IT consultant, SAP consultant, bangun sistem untuk ERP-nya dari awal sampai akhir, arsitekturnya saya sangat paham bagaimana company untuk mengatur lah laporan keuangannya, gitu, Pak. Dan balance sheet adalah salah satu tools yang paling mudah untuk kita mengetahui perusahaan itu menyembunyikan sesuatu atau tidak, Pak. Gitu. Iya. Menarik sekali. Saya tertarik sekali. Background-nya IT, tiba-tiba masuk ke saham, terus tekun belajar fundamental gitu. Itu luar biasa gitu. Awalnya apa ya yang dorong masuk ke saham ya, Pak? Awalnya suka sih, Pak. Suka kalau ya? Saya dulu pas lagi kecil, Pak, kalau Bapak ingat ada film Michael Douglas, Pak, judulnya Wall Street.
Oh iya iya Wah, iya. Iya. saya pas lagi kecil nonton itu Pak. Saya kayak Membekas lihatnya, banget langsung. "Wih, keren banget ya itu ya. Telepon masuk, pergi ini segala Iya. macam, buntutin apa orang gitu untuk nyari info. Wah, Hmm. kayaknya itu keren. Dan saya dari saat itu emang cita-cita untuk jadi eh, pelaku pasar saham Pak. Gitu. Hmm. Kalau value investor itu kalau gejolak kayak kemarin MSCI di akhir Januari, kemudian kemarin eh, perang di Timur Tengah, itu gimana? Deg-degan juga atau enggak Biasa atau aja sih Pak, saya Pak. eh Biasa aja biasa aja Pak. ya? Maksudnya gini sih Pak, saya adalah salah satu orang yang akan memperkirakan untuk kejatuhan market karena yang masalah untuk terkait dengan MSCI rebalancing, Ya. sehingga saya punya posisi cash. Saya sudah punya posisi cash. Tapi saya juga tidak bisa untuk bilang bahwa saya ketika sudah memprediksi akan ada kejatuhan market, saya harus out dari saham semua Pak. Itu juga nggak bijak. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu loh Pak, kapan pasar saham itu jatuh. Jadi kita nggak bisa market timing the market seperti itu. Tahu-tahu pas lagi kita prediksi kapan, saham masih naik gitu Pak. Nah pada akhirnya Pak, ujungnya valuasi yang kita lihat Pak. Misalkan seperti ini, anggap dengan saat ini aja Pak, valuasi yang Bapak beli perusahaannya menarik Pak. Habis itu terjadi market turbulensi, harga sahamnya jatuh. Ya terus kenapa? Kenapa? Ya tinggal beli lagi aja Pak, susahnya Wah. apa? Iya kan Pak? Nah, kalau nggak ada uang ya udah, sabar Iya, aja. iya, Toh iya. saya udah beli di harga yang menarik Pak. Hmm. Ini berbeda kalau kita misalkan beli sesuatu perusahaan yang harganya mau untuk growth 30%, 50%, 5 tahun ke depan pun mungkin itu masih PI-nya 50 kali atau earning yield 2% ya. Itu udah lain soal Pak. Itu akan gemeter. Tapi kalau buat saya beli perusahaan yang company manajemennya bagus, bisnisnya bagus, valuasinya bagus, terus apa yang saya pusingin sih Pak? Itu. Bahkan teman-teman yang aliran value ya, market kemarin jatuh, semua happy sih Pak. Nambah muatan malahan. Karena kalau kayak value Pak, value investor, market jatuh, kita cuan. Bukan kita rugi Pak, kita Iya, cuan. iya, iya, Itu. iya. Kita menikmati itu. Kembali ke cara memilih saham tadi, Pak Towel. Jadi yang kita lihat adalah valuasi plus story growth ya. Ya, story growth adalah salah satu yang penting juga Pak, betul. Itu ya. Kalau Pak Towel melihat berapa persen sih yang mesti, apakah harus tumbuh, menarik itu di atas 20% atau di atas 30% atau berapa? Oke, sebenarnya sih Pak, kita nggak bisa ngomong, tergantung Pak. Maksudnya gini, valuasi itu kan ada banyak faktor Pak. Kita growth bagus, growth-nya nggak bagus Pak. Misalkan sebagai contoh, growth-nya nggak bagus. Contoh lah Pak, kalau kita ngomong kayak banking Pak saat ini. Saya yakin, saya ngelihat Pak Masyirom banyak ngundang narasumber, semua pada ngomong hindari saham banking. Hindari saham banking gitu. Kayaknya banking tuh menjijikkan banget gitu Pak. Ya kan? Nah, kalau kita ngelihat berdasarkan data masa lalu segala macam akan sulit Pak untuk hal seperti itu. Nah, kita harus lihat dulu Pak bantalannya. Jadi risknya dulu yang kita harus assess Pak. Risknya bisa jatuh sedalam apa lagi. Nah, kalau kita ngomong banking misalkan deh, yang sektor menurut saya aman untuk bicarakan. Banking itu emang mau sejelek apa lagi sih Pak sebenarnya? Nah, dengan kondisi jelek seperti ini aja, dia sudah ada banyak bank-bank himbara ngasih dividen berapa? 7%, 8%, segala macam. Obligasi 6%, 7%, which is lebih bagus Pak. Dengan kondisi yang jelek. Nah itu jadi bantalan Pak. Walaupun growth-nya mungkin ke tahun depan nggak terlalu bagus, tapi ini adalah suatu bantalan yang terlalu menarik. Gimana kalau ternyata hanya terjadi perbaikan? Ya kan Pak? Terjadi perbaikan, kondisi ekonomi membaik, terus habis itu CKPN yang tadinya dicatat kebesaran tahu-tahu jadi lebih kecil, tahu-tahu jadi ada lonjakan laba di tahun ini, habis itu karena ada suatu sentimen menarik, habis itu asing lihat, bagus nih. Bayangin Pak, sekarang asing keluar semua Pak, udah kayak menjijikan. Gimana kalau kondisinya membaik dan asing masuk Pak? Nah, kan bisa juga untuk hal seperti itu. Jadi bukan menjadi patokan berapa persen untuk growth-nya. Nah, tapi kalau untuk berapa persen growth-nya tergantung dari valuasi juga Pak. Sebagai contoh, kalau Peter Lynch ada kenalin namanya PEG ratio. Ya. Nah, PEG ratio itu membandingkan antara PI dengan growth Pak. Jadi ya kita tinggal lihat aja Pak perbandingan PI dengan growth-nya berapa. Kalau bisa masih di bawah 1, ya itu masih menurut saya masih menarik. Di bawah 1 ya, PEG rasionya ya. Betul. Itu. Kalau boleh spill nih, ada berapa
saham di portonya? Kalau saham mungkin ada beberapa, Pak. Ada berapa? Cuman kalau untuk mayoritas orang-orang yang tahu saya kayaknya tahu Pak 90% total portofolio saya itu hanya ada di satu saham. 90% Ah, ah. di satu saham. Bukan contoh portofolio yang baik, nanti saya dimarahin dari teman-teman WMI gitu ya. Iya. Itu, ya itu. Tadi udah spill dikit. Saya cek kan harga sahamnya gitu. Jadi beliau kan masuk di tahun 2021 ya. 2020, akhir 2021 lah gitu, Pak. Itu saya cek tadi harganya masih Seribuan, Pak. seribuan. Sekarang harganya udah belasan ribu gitu. Luar biasa perkembangan harga sahamnya. 90% di situ ya? 90% di situ, Pak, betul. Itu dari awal atau dari awal naruh dana sekian atau? Oh enggak sih, Pak. Enggak. Karena pas lagi 2020, 2021 teman-teman tahu saya adalah pejuang di sektor call, Pak. Jadi dulu sektor call lagi dibenci banget. Saya salah satu yang pro di sektor call 2020, 2021. Mayoritas waktu itu dana tuh masih ada di emiten call, Pak. 2, saya ITMG, ABMM. Jadi itu. Nah, habis call selesai ya lebih banyak lagi dana yang masuk ke company yang sekarang saya paling berat alokasi portofolionya, Pak. Gitu. Iya. Kalau tadi keputusan beli, kalau keputusan jual? Keputusan jual. Nah, keputusan jual gini, Pak. Kalau kita sebagai seorang investor, kita harus punya tesis, Pak. Tesisnya itu apa? Contoh, saya bilang bahwa yang emiten saya milikin itu, saya believe bahwa dia masih bisa dengan tidak sulit untuk growth misalkan 20%, 25% lebih lah, Pak, kurang lebihnya setiap tahun. Ternyata, misalkan ada dalam suatu kondisi, growth-nya udah nggak menarik lagi, Pak. Ternyata, mungkin saya salah analisa, kan bisa aja, Pak, namanya manusia. Ya udah, itu berarti saya salah analisa. Nggak peduli harga berapa buang, Pak. Itu. Yang berikutnya, ternyata valuasinya nggak menarik lagi, Pak. Growth-nya betul, Pak, 20%, 25%. Tahu-tahu mendadak dihargai PI 100, Pak. Ya bodoh banget kalau saya nggak jual, Pak. Iya dong. Sekarang ya, itu bocoran nih. PI-nya masih belasan di bawah. Kalau 100 ya, Ya kalau jual PI ya. 100 ya gimana, Pak? Masih ada yang ngasih harga nggak masuk akal, saya nggak terima, Pak. Itu. Jadi ya kembali, apakah ada kesalahan tesis saya? Ya saya harus keluar, nggak boleh terlalu cinta juga dengan suatu saham, gitu, Pak. Ya yang berikutnya ya tadi, Pak, istilahnya ternyata valuasinya dihargain nggak masuk akal, ya saya harus rasional, Pak. Yang ketiga, ternyata mungkin ada opportunity lain yang lebih menarik. Kalau orang di saham tuh jangan pernah percaya, misalkan saya ngomong ke Pak Masyirom, Pak, saham ini bagus, terus Pak Masyirom bilang, oh iya bagus, tapi saya nggak punya uang. Bullshit, Pak, itu namanya, Pak. Itu artinya bukan nggak punya uang, cuma Bapak nggak believe aja. Karena kalau believe kan Bapak bisa jual saham yang lain untuk beli suatu saham yang lebih menarik, gitu, Pak. Jadi ada pilihan yang lebih menarik. Itu sih, Pak, kalau prinsip saya untuk menjual. 3 itu. Setelah pindah jadi value investor nih, pernah rugi nggak? Ya pasti pernah, Pak. Pernah, ya. Gini, Pak, market itu lucu tapi kejam, Pak, buat saya. Jadi semakin kita punya nama di pasar saham, semakin banyak juga orang yang deketin ke kita, Pak. Nah, jadi kalau teman-teman udah seneng tuh mendengar kayak apa, wih, kata bandar harga saham mau jadi sekian, wah, kata emiten harga saham mau jadi sekian. Aduh, itu udah makanan zaman dulu saya sehari-hari, Pak, gitu. Jadi namanya orang kan ada faktor greedy ya, Pak, ya. Ketika kayak gitu mendengar kayak gitu, apakah saya sebagai manusia tidak tergoda juga? Tergoda. Dulu tergoda, Pak. Dulu, Pak, tergoda. Ya, dimakan banyak juga sih, Pak, untuk hal-hal seperti itu. Jadi ya itu ada pernah, dan kesalahan investasi juga saya juga pernah lakukan juga, kesalahan tesis tentu juga pernah, Pak, itu. Jadi tentu nggak bisa memungkiri kalau Warren Buffett aja bisa salah, apalagi saya, Pak. Gitu. Pak Tauhil, kadang kita itu susah loh kalau apa namanya lihat udah hijau gitu untuk tempting gitu, tergoda untuk merealisasikan keuntungan gitu. Gimana cara untuk menahan diri untuk tidak taking profit kecepatan gitu? Meskipun kita punya tesis ya, disiplin itu kan nggak mudah.
Kalau saya Pak, Hmm. saya sih selalu bilang bahwa saya tuh investor tapi ada nakal-nakalnya dikit. Cuma poinnya gini Pak, kita selalu lihat Pak, target value yang sebenarnya itu berapa. Kalau target value-nya misalkan saya bilang Pak, masih jauh banget, ngapain saya jual Pak? Nyari barangnya susahnya setengah mati Pak, gitu. Nah, Iya, ngapain iya. saya jual, ya kan? Tapi satu sisi, ya sebenarnya nunggu itu kan nggak enak ya Pak ya. Nunggu itu tuh nggak enak, nggak ada kerjaan segala macam ya. Ada lah transaksi-transaksi yang nakal-nakal segala macam ya Oh, itu trading ada, tetap. trading Nggak ada, kecil ya. ya. Tapi itu cuman untuk ya membiayai hidup lah Pak, bukan menjadi kaya. Kalau untuk saya ya Pak ya, itu cuma untuk kita menang yuk makan gitu, Iya. kita menang untuk bayar Itu tagihan trading. ini, ya itu Berarti masih trading. ya. Ya, masih ada lah Pak, Oh. itu nggak bisa dipungkirin. Saya nggak munafik, saya ada lakukan untuk trading seperti itu. Saya hidup di market Pak, Iya, itu iya. ya seperti itu Pak. Iya, Cuman ya kita lihat kalau upside-nya masih jauh, kenapa harus terburu-buru Pak? Itu. Kan kita pegang satu emiten ya, atau satu sektor. Kemudian sama ya contohnya Pak Towil. Di tahun 2021 ya, itu kan saham-saham bank digital waktu itu. Terus ada setelah tahun selanjutnya saham-saham batubara terbang gitu kan. Sementara pegangan Pak Towil kan bukan saham-saham bank digital dan Batubara waktu itu batubara Mas banyak batubara. Pak. Batubara Oh, heavy saya, iya, 2020-2021 heavy. Dulu Terus mungkin emiten yang ini masih sekitar 30-40%, batubara mungkin 60 waktu itu Pak. Itu habis itu dorong. terus tahun lalu saham-saham konglo gitu. Wah, bisa naik sekian puluh kali. Sementara emiten Pak Towil Ya paling kayak cuma berapa naiknya gitu. cuma berapa puluh persen gitu. Itu gimana perasaannya? Perasaan biasa aja sih Pak Biasa aja, sebenarnya. Karena gini Pak, kalau kita selalu bandingkan kinerja kita dengan orang lain Pak, ya itu cuma akan stres sih Pak sebenarnya. Jadi saya tuh selalu gini Pak, saya tuh punya table Pak dulu. Saya punya table namanya compounding Pak istilahnya. Aset saya tahun ini berapa gitu ya Pak ya. Anggap kalau saya bisa tumbuhkan return 20% deh Pak, maka aset saya jadi berapa. Saya tarik Pak untuk di jangka panjang. Udah cukup kok Pak untuk saya sampai mati nyaman gitu Pak ceritanya. Nah, jadi kalau emang saya udah cukup dengan asumsi itu, lalu kenapa saya harus membandingkan dengan orang lain? Membandingkan dengan orang lain sih Pak sebenarnya. Toh saya misalkan harus 200% setahun. Ya terus kenapa? Hidup saya juga sama-sama aja Pak. Kayak gini saya udah oke kok gitu. Jadi buat apa untuk perbandingan? Tapi gimana kalau saya ikutin orang lain, ternyata saya harus kembali jadi miskin Pak. Orang kan selalu bayangin untuk jadi kayanya dengan cepat Pak. Yeah. Tapi orang lupa loh, dia juga bisa miskin dengan cepat kalau salah Pak. Jadi saya harus selalu stay konsisten dengan karakter saya di dalam dunia investasi. Dan ya saya sih oke-oke aja, dan saya senang kok dengan teman-teman yang meraih profit dengan luar biasa. Ikut happy. Tapi ya itu bukan game saya aja Pak. It's sih. Kalau Pak Towil tiap hari liatin market? Ya kalau nggak ada meeting, nggak ada apa, ketemu orang sih selalu ngeliatin sih Pak. Itu. Selalu mantau harga sahamnya nggak? Yang di Porto? Enggak ya. Cuman ya saya selalu, maksudnya kan saya selalu ada kayak masukin transaksi lah Pak, bid atau apa segala macam, ya tinggal dilihat dapat atau enggak. Ya kayak lagi podcast ya, saya juga udah ada transaksi. Kalau dapat enggak Pak, simple. Kalau ternyata minus RDN-nya tinggal nanti cari uang isi Pak gitu. Asik sekali nih. Gini Pak Towil, kalau saya investor yang baru masuk pasar saham gitu, punya duit taruhlah 10 juta, gimana baiknya saya taruh di mana? Oke. Sebenarnya kalau taruh di mana itu pertanyaannya agak sedikit menjebak nih Pak. Karena kan setiap orang punya beda-beda ya Pak ya. Tapi anggaplah itu uangnya uang dingin ya Pak ya, yang nggak dibutuhkan untuk jangka pendek gitu Pak. Ya menurut saya pasar saham it's okay Pak. Cuma orang tuh banyak meremehkan uang kecil Pak. Saya tuh paling sebel sebenarnya kalau orang ngomong, gue nanti aja lah jadi investor bener kalau uang gue udah gede. Nah, kalau uang gue kecil, kalau uang gue kecil kapan gue kayanya Pak, gitu kan? Percaya Pak, saya tuh dulu juga main dari uang yang kecil Pak. Untung 1 juta tuh Pak, ngeliat di Porto untung 1 juta aja tuh seneng Pak, gitu. Sekarang naik turun berapa gitu Pak, yang istilahnya bisa jadi aset yang lumayan. Ya udahlah, naik segini turun segini ya biasa gitu kan Pak. Nah,
itu nggak akan bisa kita raih, Pak. Kalau kita uangnya nggak konsisten bertumbuh, itu aja dulu kuncinya, Pak. Nih, contoh. Oke lah, kita anggap gaji karyawan, nggak tahu sekarang UMR, anggaplah 5 juta lah, Ya. Pak. Misalkan ya, 5 juta. Anggaplah dia cuma bisa nabung 500.000, Pak, sebulan. Berarti setahun tuh 6 juta, Pak. Nah, kalau dia dari uang dia tabung 6 juta setiap tahun, habis itu dia bisa tumbuhkan 20% per tahun, Pak. 10 tahun, uang dia tuh cuma jadi berapa? Kurang lebih sekitar 186 juta, Pak. Tapi kalau ditarik lagi, Pak, tabung lagi 6 juta setahun, 6 juta setahun. Ketika tarik jadi 20 tahun, Pak, ajaibnya 180 juta, ditambahkan 6 juta kali 10 kan cuma 60 juta ya, Pak. Ya. Di tahun ke-20, itu jadi 1,3 M, Pak. Ini yang namanya Compounding. keajaiban compounding. Ditarik Ya. lagi, Pak, 6 juta setiap tahun, ditarik lagi 10 tahun lagi, Pak. Di tahun ke-30, jadi 8,5 M, Pak. Nah, orang tuh selalu meremehkan uang kecil, sehingga dihambur-hamburkan untuk suatu transaksi spekulasi, sehingga akhirnya nggak pernah berujung jadi kaya, Pak. Saya lebih baik nggak terlalu cepat untuk saya mencapai tujuan finansial saya, tapi yang penting saya mencapai. Daripada saya membuang waktu untuk saya akhirnya nggak bisa mencapai. Saya sudah mengalami perjalanan panjang, dan buat saya yang paling saya nyeselin adalah saya salah jalan terlalu lama, Pak, buat saya. Nah, andai saya nggak salah jalan terlalu cepat, mungkin saya akan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan saat ini, Pak. Itu. Cuma ya itu suatu bagian dari perjalanan hidup lah. Itu. Ada pembelajaran juga. Pembelajaran, gitu. betul. Ya, jadi jangan remehkan uang kecil dari. Yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten bisa tumbuh dulu, Pak. Gitu. Kalau Pak Towil ada target tertentu, setiap tahun harus tumbuh sekian persen gitu. Saya sih 15%, 20% udah cukup, Pak. Oh, udah 20 udah happy ya? Iya, setahun ya, bukan sebulan ya, teman-teman ya. Tahun 15-20% cukup. Tapi gitu. kalau dikasih lebih ya nggak nolak, Pak. Iya. Dengan 90% porto di satu emiten nih. Kan banyak juga yang ngomong soal diversifikasi tadi gitu. Nah, iya. Nah, pandangannya soal ini gimana, Pak? Oke, diversifikasi ya, Pak. Ya, oke lah. Saya harus mengakui mungkin itu bukan contoh teoritis yang bagus, Pak. Karena kalau kita ngambil kayak sertifikasi WMI, sertifikasi PI, kayaknya kalau ngomong satu saham 90% nggak benar juga sih, Pak. Sebenarnya, Pak ya. Itu. Cuman gini, Pak. Kita kebanyakan investor retail paling dana berapa sih, Pak? Gitu, Pak. Berapa banyak sih, Pak, investor retail yang dananya di atas 100 M? Nggak banyak ya rasa, Pak. Mungkin berapa banyak investor retail yang dananya di atas 1 M? Mungkin juga nggak terlalu banyak, Pak, sebenarnya. Ya kan? Dan dengan likuiditas seperti itu, sebenarnya untuk makan banyak, untuk mengalokasikan sebagian besar di dalam satu portofolio, itu masih sesuatu yang cukup, Pak. Contoh, misalkan kita punya alokasi 10 M, Pak. Saya mau beli saham yang market cap 1T, 10 M itu cuma dapat berapa persen kepemilikan, Pak? 0,01%. 0,1% mungkin ya, segala macam. Jadi ya itu masih cukup gitu, Pak. Jadi buat saya sebagai investor retail, kita bukan investor institusi, ya kita bisa untuk lakukan konsentrasi portofolio, nggak usah ke banyak saham, Pak, sebenarnya. Karena kalau kita semakin banyak saham, semakin susah loh, Pak, untuk kita tidak salah. Ya bukan semakin susah untuk kita benar, Pak. Semakin susah untuk kita tidak salah. Coba bayangin, kita punya 10%, 10 saham atau 20 saham. Saya jamin hanya lebih sedikit saham yang hijau dibanding lebih sedikit saham yang merah, Pak. Saya jamin, Pak. Jadi kita tuh harus kritis. Kita harus kritis hanya bertransaksi pada saham-saham yang kita punya high conviction, Pak. Itu. Menurut saya seperti itu. Nah, alokasinya berapa ya tergantung profil risiko masing-masing. Kalau saya kenapa 90% ya segitu tinggi conviction saya. Itu aja sih, Pak. Gitu. Cuma lebih baik emang disebar dengan resiko yang berbeda, itu saya setuju. Tapi jangan terlalu over diversified lah, Pak. Itu nggak baik juga buat saya, buat investor retail. Ya, sekarang kan kalau kita ngomong ini nih, influencer, Pak Towil. Beberapa teman saya juga pernah kesini juga. Kan ada beberapa punya aliran ini, punya aliran itu. Ada yang biasanya aksi korporasi. Ada yang base-nya ngikutin pergerakan uang besar. Terus atau bandarmologi. Terus pandangan Pak Towil gimana terhadap aliran-aliran ini? Oke, kalau buat saya, Pak ya, saya ini hidup di market
itu berarti 18 tahun, Pak. 18 tahun. Saya tuh ketemu orang tuh banyak, Pak. Saya mempelajari semua aliran. Bukan saya tidak mempelajari, saya mempelajari semua aliran. Mencoba sudah, Pak. Gitu. Nah, ada satu ciri-ciri, Pak. Saya cukup yakin di beberapa orang yang pemain dengan bandarmologi, pemain dengan aksi korporasi, pernah membuat cerita seperti ini. Saya pernah ditawarin dengan emiten suatu proyek bla 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 segala macam, tapi saya tolak. Wah, kredibilitasnya bagus kan, Pak? Itu. Tapi satu sisi, Pak, ada satu kata kunci. Saya pernah bertemu dengan emiten, ditawarin. Nah, jadi kalau buat saya, Pak, kalau bandarmologi, kita ngeliatin broker summary, it's a bullshit, Pak. Sebagai contoh, saya hari ini ada crossing saham kok, Pak. Tapi nggak akan ada tuh, Pak, di pasar nego. Karena apa? Karena saya ada, kalau kita crossing saham dengan SID yang sama, itu kan nggak akan muncul, Pak, di pasar nego segala macam. Jadi kalau saya misalkan beli saham di kode broker A, habis itu saya pindahkan saham ke kode broker B, saya lakukan penjualan. Bagaimana kamu deteksi saya jualan? Saya nggak ada. Oh, berarti Pak Towil udah lagi mau jualan. Bukan, itu kemarin ada sekuritas nawarin fee-nya murah. Dia minta top up saham, saya pindahin aja. Itu bukan jualan. Gitu ya. Nah, jadi buat saya, gimana kamu detect itu? Itu nggak akan bisa diterangkan, Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa ngedetect suatu pergerakan market maker, cuma satu kata kuncinya, Pak. Market maker-nya memang mau dilihat. Kenapa mau dilihat? Ya mungkin teman-teman bisa perkirakan sendiri gitu ya. Nah, terkait dengan aksi korporasi, Pak. Aksi korporasi itu kan sebuah aksi yang kita memang mungkin emitennya nggak terlalu baik secara bisnis, tapi akan ada suatu aksi korporasi besar dan itu bisa memperbaiki bisnisnya, Pak. Nah, seringkali informasi insider terkait dengan aksi korporasi itu tidak jahat atau tidak berniat bohong loh, Pak, untuk penerima informasi itu. Jadi yang akhirnya menyebarkan ajaran ini juga bukan berniat jahat, Pak, sebenarnya ketika salah. Ya, cuman namanya aksi korporasi kan belum terjadi nih, Pak. Kalau udah terjadi, harga saham udah naik. Yang menarik kan adalah ketika belum terjadi. Masih rumor. Masih rumor. Rumor itu bisa jadi betul, Pak. Contoh, waktu itu ada satu bank. Mungkin satu perusahaan lah, Pak, ceritanya. Saya juga tahu ceritanya. Itu mau diakuisisi, Pak. Itu sudah ada sampai tim asesor segala macam. Tim yang untuk melakukan valuasi saya udah tahu, gitu. Habis itu harganya katanya udah mau deal di harga segitu, Pak. Market mengapresiasi, harga sahamnya naik. Di hari terakhir, ownernya bilang, kalau lu nggak bayar gue PBV 2,5, gue nggak mau. Batal. Jatuh. Nah, apakah yang melakukan permainan aksi korporasi itu gak salah? Enggak juga ya harusnya ya. Infonya valid, Pak. Cuma siapa yang bisa menebak? Jadi banyak faktor ketidakpastian untuk hal tersebut. Dan itu menurut saya bukan game yang cocok untuk saya. Saya lebih cocok untuk menggunakan rasionalitas dan data, Pak. Karena saya orang yang nggak percaya orang-orang di market sejujurnya, Pak. Itu yang membuat saya bisa bertahan lama di pasar. Saya nggak percaya, saya percaya dengan data. Saya percaya dengan fakta. Dan saya hanya mau melakukan transaksi berdasarkan data dan fakta itu aja. Ya, itu yang membuat saya bisa survive sih, saya rasa. Dan ya, aliran-aliran itu bisa menghasilkan return yang lebih baik. Ya, I'm happy for that. Tapi itu bukan saya, Pak. Gitu. Kalau boleh kasih gambaran nih Pak Towil. Dulu masuk market seberapa besar dananya kira-kira gitu? Dulu, awal mah kecil, Pak. Awal kan saya 2008 kuliah akhir kerja jadi asisten dosen, gaji 1 juta aja dulu belum ada loh, Pak. Jadi ya nabung ya kecil, Pak, cuman berapa juta. Habis itu kerja. Dulu tuh saya buka pertama tuh masih e-trading, Pak. E-trading. E-trading. E-trading itu minimal buka 10 juta. Ya berarti minimal, kalau ditanya mulai dari berapa ya minimal segitu, Pak. Dulu di sekuritas kan minimal 10 juta ya. Gitu. Sekarang jadi berapa tuh? Ya sekarang saya udah nggak kerja sih, Pak. Itu ya cukup aja, Pak, cukup, nggak besar, cukup. Lebih hebat teman-teman yang lain yang datang ke sini itu wah hebat lah. Gitu. Jadi sekarang Pak Towil udah full time investor ya, sama sekali nggak ada IT consultingnya udah nggak. Terakhir saya emang cuma bantu untuk klien lama, itu udah selesai di tahun lalu. Sekarang sih udah jadi full time pengangguran, Pak. Gitu. Ada beberapa yang nawarin, cuma belum berminat lah, Pak. Belum bosan untuk jadi full time investor. Ya saat ini cuman mungkin saya nggak tahu ini bisnis atau enggak, tapi ini buat saya dan teman-teman adalah project idealis. Jadi saya
emang ada revenue stream, tapi kita nggak terlalu peduliin uangnya Pak. Ini project idealis namanya Mentor Baik Pak. Oh iya. Jadi itu suatu komunitas saya bangun berdasarkan dengan 5 mentor lain. Itu untuk kita tuh sebenarnya pengen bikin suatu komunitas yang sehat, yang dimana komunitas itu bukan menjadi sekte Pak. Yang kita paling benci tuh komunitas jadi sekte Pak. Merasa paling benar, terus yang lain salah gitu maksudnya? Bukan paling benar Pak. Saya paling benci komunitas yang istilahnya, kalau saya misalkan contoh Pak, saya pede bahwa saham saya bagus, ya. Kamu nggak boleh ngomong saham saya jelek. Oh. Banyak yang seperti itu Pak. Kalau kamu ngomong jelek, udah saya kick kamu dari grup saya segala macam. Itu kan nggak sehat. Kalau emang saya jelek, kamu ngerasa jelek, kasih aja tanggapan. Yuk kita diskusi. Gitu. Kita analisa, kita ngomongin soal data segala macam. Kalau kita lagi spekulasi, ya ngomonglah kita lagi spekulasi Pak. Sehingga orang bisa mengalokasikan budgetnya sesuai dengan spekulasi. Yang paling kejam Pak, buat saya, itu spekulasi, tapi kamu ngomong itu investasi. Orang percaya sama kamu, habis itu taruh sebagian besar hartanya karena percaya dan hancur. Buat saya itu kejam itu. Dan kami untuk Mentor Baik sebenarnya adalah untuk kita membuat teman-teman yang bergabung itu untuk bisa lebih memiliki independensi dalam melakukan analisa. Jadi bukan kamu beli saham saya, enggak. Tapi bagaimana kamu bisa menyerap pemikiran kami untuk memilih suatu saham. Baik itu ketika investasi ataupun ketika kami lagi nakal atau spekulasi. Iya. Jadi sahamnya beda dengan pilihan Pak Towil atau mentor yang lain, terserah saja. Nggak masalah. Yang penting caranya, metodenya itu sesuai yang kami ajarkan gitu ya. Ya, bukan sesuai sih Pak, tapi maksudnya kami mengajarkan nih cara kami Ilmunya itu ini seperti ini gitu. Selebihnya terserah kalian gitu ya. Sehingga harapan kami sebenarnya biar mereka nggak butuh kami lagi sebenarnya Pak. Bisa investasi, bisa analisa sendiri lagi gitu. Gitu. Pak Towil, kalau kita bicara faktor-faktor penentu kesuksesan orang ketika menjadi value investor, 3 faktor apa aja yang paling utama? 1 Pak, buat saya Pak ya, jangan percaya orang, skeptis. Itu karena yang paling menghancurkan investor adalah percaya orang sehingga melupakan rasionalitas. Gitu. Yang kedua Pak, percayanya data dan fakta. Gitu Pak. Kita mau kayak gimana, orang nebar fear seperti apa kalau data dan faktanya bagus? Ya oke dong Pak. Sebagai contoh, kemarin kita ada ngobrol Pak dengan pelaku industri, salah satu industri. Dia bilang gini, sektor ini itu lagi menarik banget. Kenapa? Karena dia bisa harga produknya lagi meningkat, karena harga komoditasnya lagi meningkat, cost-nya pasti turun. Kenapa cost-nya turun? Lu bayangin, lu lihat tuh data RKAB katanya. RKAB turunnya dalam. Ya gimana gimana perusahaan itu tidak bisa menekan untuk harga cost dari para kontraktor. Ditekan 30%. Revenue naik, cost turun. Bagus nggak? Nah itu data dan fakta. Orang mau nyebarin rumor apapun, atau fear apapun juga kita nggak takut. Tapi sebaliknya, ketika kita harga udah naik tinggi, habis itu valuasi udah nggak masuk akal, terus habis itu keluar berita lagi, wah bakal begini, ya kamu hitung aja, mau growth-nya 30%, 50%, 10 tahun pun juga nggak kejar itu valuasi. Jadi data dan fakta nggak menarik, gitu Pak. Ya, yang ketiga, ya kita harus berpikir secara independen Pak, itu Pak. Karena maksudnya data dan fakta segala macam itu jangan percaya orang juga, tapi kita harus bisa mengolah. Saya sebagai investor saham, saya tidak pernah percaya apa yang manajemen bilang. Manajemen bilang, kamu growth akan seperti ini. Saya nggak akan pernah percaya. Saya hanya percaya ketika saya melihat dengan mata saya sendiri di pasar seperti apa produknya, beneran laku atau enggak, penyebaran distribusi seperti apa, ya itu Pak. Jadi tadi jangan terlalu percaya orang, percaya data dan fakta, dan ya independen untuk mengambil keputusan. Berarti Pak Towil ini ya selalu memantau barang-barang emiten yang dipegang ya? Waduh Pak, kalau saya Pak setiap hari tuh hobi, saya selalu ke supermarket atau ke minimarket segala macam. Itu ada harga naik aja saya tahu Pak. Ada harga naik, itu ada di raknya mana, pergerakan raknya seperti apa.
Tahu. Itu saya tahu. Nomor kwitansinya tadi pagi saya belanja berapa, nomor saya malam belanja berapa, naik berapa, saya ngecek, Pak. Saya kalau ke mall itu ada counter untuk kayak minuman, Pak. Itu nomor antrian udah berapa, saya cek, Pak. Saya orang yang selalu ngelihat data. Jadi ketika saya jalan-jalan itu bukan cuma sekedar have fun, tapi itu sekaligus untuk saya market research sebenarnya, Pak. Gitu. Luar biasa ya. Oke. Pak Tower, kalau di fundamental ini ada gimmick kecil. Gimana, Saya Pak? tanya pertanyaan 2 alternatif, Pak Tower pilih salah satu ya. Boleh, Pak. Laporan laba rugi atau neraca? Neraca lah, Pak. Kenapa? Seperti yang saya bilang, Pak. Oke lah, gini, Pak. Laporan keuangan, kalau kita ngomong laba rugi ya, Pak, dibuat tuh dari atas ke bawah biasanya. Yang itu yang benar, Pak. Ya. Penjualan kurangin beban jadi benar. laba. Pada kenyataannya banyak yang dibuat dari bawah ke atas, Pak. Nah, saya adalah pelaku untuk yang membentuk sistem suatu ERP. Saya sangat paham bagaimana laporan keuangan dibentuk, Pak. Yang benar dari atas ke bawah. Iya. Tapi kenyataan banyak yang buat dari bawah ke atas, Pak. Nah, neraca itu nggak bisa bohong, Pak, sebenarnya. Gitu. Utangnya gimana, piutangnya gimana, segala macam. Bahkan dengan kita lihat neraca, saya langsung ke gambar cash flow statement seperti apa. Laba rugi seperti apa. Jadi neraca buat saya lebih penting. Growth story atau dividen? Growth story. Growth story, Pak. Karena kalau misalkan perusahaan saya tidak bagi dividen, saya nggak masalah, Pak. Dividen itu sebenarnya nggak bisa gini. Dividen itu adalah pengaman untuk kita. Kira-kira kalau harga saham turun, ya setidaknya saya dividen dapat sekian, ya it's okay. Saya dapat bonus untuk uang tunggu, Pak. Tapi perusahaan ketika membagikan dividen, artinya kan ada suatu semacam kayak kehabisan ide nih. Uangnya dipakai untuk apa ya? Karena uangnya saya nggak tahu pakai untuk apa, saya bagi jadi dividen. Sebenarnya kan logikanya benar seperti itu, Pak. Nah, ketika misalkan perusahaan tahu uangnya dipakai untuk apa, ngapain dia harus buang jadi dividen, tetapi kalau dia bisa buat uang itu multiple, Pak, tumbuh. Jadi ketika nanti sampai multiple tumbuh dan dia nggak bisa tumbuh, barulah dia bagi dividen. Jadi kalau buat saya lebih menarik untuk growth story. Tetapi kembali ya, Pak, growth story itu harus disertai dengan valuasi yang masuk akal. Kalau sekarang kan banyak yang growth story dijual, valuasinya luar biasa ya. Udah nggak masuk akal tinggi gitu, lagi, Pak. gitu ya. Ya, gitu. Price earning ratio atau price to book value? Ya pasti price to earning ratio, Pak. Itu. Karena price to book value kan kita seperti yang saya bilang, Pak. Kita ngomongin berdasarkan asetnya murah. Ya betul, asetnya murah, Pak. Problemnya ketika saya beli saham gitu, Pak. Apakah saya bisa memutuskan asetnya dijual, habis itu dibagikan jadi dividen? Kan nggak bisa, Pak. Kita adalah pemegang saham minoritas. Itu sebenarnya, Pak. Tapi kalau price to earning ratio, ya itu akan terlihat bagaimana secara growth-nya, berapa dividen yang akan bisa dibagikan, segala macam. Karena pada akhirnya valuasi suatu perusahaan itu selalu berdasarkan dari kinerja dari perusahaan itu, Pak. Bukan berdasarkan sekedar dari asetnya. Asetnya bagus, kalau dia nggak bisa tumbuh ya tetap aja orang takut, wah kalau rugi terus aset yang bagus juga jadi jelek nanti, Pak. Nah itu, karena rugi terus. Menarik sekali pandangannya. Mobil listrik atau BBM? Waduh, kalau sekarang masih BBM, Pak. Saya, Pak. Masih BBM ya? Ya, tapi mobil listrik sekarang harganya udah menarik ya. Kalau beda sama beberapa tahun yang lalu. Cuma kalau saya BBM, Pak, karena saya orangnya tuh satu nggak terlalu mikirin untuk biaya bahan bakar, Pak. Karena saya bukan orang yang sering keliling segala macam. Paling keliling juga radiusnya deket-deket. Yang kedua, saya tuh males untuk nunggu, Pak. Kalau ngisi bahan bakar untuk mobil EV kan ngecasnya lama. Kalau bensin lagi habis tinggal ke pom, isi 5 menit itu selesai, Pak. Yang ketiga, saya takut kalau kebakaran, Pak. Karena kalau misalkan itu konser atau apa, itu susah loh, Pak, untuk padaminnya. Karena kan itu litium dan ada di dalam sih, Pak. Jadi kalau kita cuma nyemprot untuk di luar aja, tetap dalamnya masih kebakar. Jadi so far masih belum merasa nyaman untuk hal itu. Mungkin suatu saat ketika saya ngerasa lebih pede dengan teknologinya, ya suatu saat akan ganti. Gitu. Pak Towil suka olahraga?
Kak sih Pak, dulu sih pemain basket, cuman sekarang sih pas lagi terakhir main basket bolak-balik 1 kali ankle, jadi udah nggak main basket. Cuman sih sekarang paling bulu tangkis, Bulu pedal tangkis, gitu. padel. Bulu tangkis atau pedal? Kalau saya lebih seneng bulu tangkis Pak, Bulu cuma tangkis kalau ya? pemandangan lebih bagus pedal sih Pak. Kalau main lebih fun bulu tangkis. Sama sih Pak dengan saya. Saya juga suka bulu tangkis, saya suka pedal. Iya. Kalau suatu saat nanti Pak menikmati masa tua, Bapak lebih pilih tinggal di desa atau di kota? Sebenarnya saya suka desa Pak. Saya orang kan sebenarnya introvert ya Pak. Sebenarnya saya nggak suka tempat ramai. Bahkan saya tuh selalu punya cerita. Saya selalu komplain ke teman. Kenapa ya restoran yang saya suka tuh selalu tutup Pak? Gitu. Karena salah satu ciri restoran yang saya suka tuh harus penuhin satu syarat Pak. Tempatnya sepi. Oh, aduh. Oh, nggak suka rame ya? Nggak suka Pak. Nggak suka. Di restoran rame, Saya nggak ngantri gitu nggak ya. suka ya? Saya tuh kalau duduk selalu di pojokan segala macam Pak. Saya orangnya introvert. Jadi saya oke untuk di desa itu. Gitu. Iya. Pak Towel sekarang udah merasa sukses belum sebagai seorang investor? Saya nggak tahu Pak. Saya nggak mungkin yang bisa menilai orang lain. Tapi kalau menurut saya merasa bahwa saya bukan yang paling jago. Saya bukan orang yang paling sukses. Banyak orang jauh lebih jago, banyak orang jauh lebih sukses Pak. Itu. Cuman saya sedikit lebih paham daripada mungkin kebanyakan orang di market. Itu aja Pak. Tapi nggak paling jago, nggak paling sukses. Dan untuk menilai bahwa saya sukses atau enggak, mungkin orang lain yang menilai Pak, bukan saya. Sudah cukup bersyukur tapi ya? Tapi ya bersyukur Pak. Saya sangat bersyukur dengan kondisi saya saat ini. Ya, buat saya udah cukup. Itu aja Pak. Jadi apakah kalau sukses dibilang indikator sukses adalah cukup? Ya, saya merasa sudah cukup. Itu aja. Pesan Pak untuk generasi muda Indonesia yang tertarik berinvestasi. Oke, pesan ya. 1, untuk kita bisa kaya ada 2 jalan Pak. Ada jalan yang kita bisa cepat, ada jalan yang kita bisa istilahnya lambat tapi nyampai. Nah, banyak orang yang saya lihat pengen mencapai jalur yang cepat Pak, akhirnya nggak sampai karena dia trauma Pak. Nah, kalau buat saya nggak apa-apa kita lambat asal kita konsisten dan kita jalankan dengan yang benar. Itu ujungnya kita pasti mencapai kok Pak. Seperti yang tadi saya kasih gambaran, 500.000 sebulan, 6 juta setahun, dengan growth 20%, itu 10 tahun cuma jadi 183 juta. 20 tahun? 20 tahun jadi 1,3. 30 tahun itu jadi 8,5 M. Gimana kalau misalkan kamu naik gaji, tabungannya bisa lebih banyak, gitu ya Pak ya. Kamu akan mencapai itu kok. Tapi percaya saya, kalau kamu tidak melakukan itu dengan konsisten, berapa banyak orang di umur saya, 1 M aja nggak punya Pak. Berapa banyak orang ketika udah usia pensiun, akhirnya tetap dia nggak punya uang untuk pensiun. Berapa banyak orang yang uangnya habis karena spekulasi di money game, spekulasi di scam, karena semua tergoda untuk cepat kaya. Dan percaya saya juga pernah menjadi korban itu. Jadi saya paham perasaan itu. Dan saya paham godaan itu Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Towel. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di podcast kali ini. Tentu semoga bermanfaat bagi para pemirsa semuanya dan tentu bagi saya juga gitu. Terima kasih. Saya Mas Sirom undur diri. Terima kasih Pak Mas Sirom, terima kasih The Channel. Terima kasih.